Selamat datang di pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah lingkaran berpusat di titik M, yaitu A, B dengan jari-jari R. Kemudian diketahui pula bahwa titik P yaitu X, Y berada pada lingkaran. MQ, jadi MQ ini panjangnya tentu sama dengan panjang daripada X dikurangi panjang daripada A, sehingga MQ-nya itu adalah X kurang A. Kemudian panjang daripada QP tentu sama dengan panjang yang ini, yang berarti panjang daripada Y dikurangi panjang daripada B, yaitu Y kurang B. Itu panjang daripada QP. Menurut definisi daripada lingkaran, bahwa himpunan titik P, X, Y di mana jarak P terhadap M itu selalu sama, yaitu sama dengan R. Jadi jika P-nya pindah lagi ke sini, maka MP-nya jaraknya itu tetap, yaitu sama dengan R. Jadi MP itu sama dengan R. Jika kedua ruas ini dikuadratkan, maka akan diperoleh MP kuadrat sama dengan R kuadrat. MP kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lihat segitiga siku-siku MQP, di mana MP-nya itu merupakan sisi miring. Maka MP kuadrat itu dapat diubah menjadi MQ kuadrat ditambah QP kuadrat, yaitu dengan menggunakan dalil Pythagoras. Nah, ini dia. MQ-nya tadi sudah ada, yaitu X kurang A. Maka akan diperoleh X kurang A berpangkat 2 ditambah QP berpangkat 2, di mana QP-nya itu adalah Y kurang B. Berarti Y kurang B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Jadi dengan demikian, persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R itu adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Oke ya, saya kira cukup jelas ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh 1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 3,2 dan berjari-jari 3. Pusatnya min 3,2, berarti sebagai A adalah min 3 dan sebagai B adalah 2. R-nya adalah 3. Rumus persamaan lingkaran tadi adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Tinggal Anda ganti A-nya ini dengan min 3, lalu B-nya kita ganti dengan 2 dan R-nya kita ganti dengan 3, sehingga akan diperoleh X dikurang min 3 berpangkat 2 ditambah Y dikurang 2 berpangkat 2 sama dengan 3 berpangkat 2. Hingga akan diperoleh X dikurang min 3 itu akan diperoleh X tambah 3 berpangkat 2. Jadi ini jadi positif ya, karena min dikali min itu jadi positif. Ditambah Y kurang 2 berpangkat 2 sama dengan 3 berpangkat 2 itu sama dengan 9. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 3,2 dan berjari-jari 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1, min 2 dan melalui titik min 1, min 3. Pusatnya 1, min 2 berarti A-nya adalah 1 dan B-nya adalah min 2. Melalui titik min 1, min 3 itu berarti X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah min 3. Bentuk persamaannya tadi adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Jadi tinggal disubstitusi nilai X, Y, A, dan B ke persamaan ini, sehingga akan diperoleh X-nya kita ganti dengan min 1 dikurang A A-nya itu adalah 1 lalu dipangkat 2.
ditambah Y-nya kita ganti dengan min 3 dikurang B, B-nya adalah min 2, berarti ini. Lalu dipangkat 2 samakan dengan R berpangkat 2. Selanjutnya, min 1 dikurang 1 itu diperoleh min 2, lalu dipangkat 2 ditambah min 3 dikurang dengan min 2, berarti min dikali min 2 itu didapat positif 2. Min 3 ditambah 2 itu diperoleh min 1, kemudian dipangkatkan dengan 2, lalu disamakan dengan R berpangkat 2. Sehingga akan didapat min 2 berpangkat 2 itu adalah 4, ditambah min 1 berpangkat 2 itu adalah 1, sama dengan R berpangkat 2. Atau R berpangkat 2 sama dengan 5. Sehingga dengan demikian persamaan lingkarannya adalah X dikurang A sebagai A adalah 1. Berarti X kurang 1 berpangkat 2 ditambah Y kurang B sebagai B adalah min 2, lalu dipangkat 2 sama dengan R berpangkat 2, yaitu R berpangkat 2-nya adalah 5. Tinggal ini disederhanakan, min dikali min maka dia menjadi plus. Nah, ini dia persamaan lingkarannya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter luas garis AB dengan titik A 3, min 2 dan titik B 5,4. Untuk menentukan pusat, karena titik A dan titik B merupakan titik ujung diameter AB, maka untuk mendapatkan pusatnya itu merupakan titik tengah antara titik A dan titik B. Untuk mendapatkan titik tengahnya, tinggal Anda jumlahkan X-nya, yaitu 3 ditambah 5 lalu dibagi 2. Itu titik tengahnya. Kemudian untuk yang Y, min 2 ditambah dengan 4 lalu dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 5 lalu dibagi 2, maka jawabannya 4. Kemudian koma, ini juga koma. Min 2 ditambah dengan 4 lalu dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Ini sebagai pusat. Berarti sebagai A-nya di sini adalah 4 dan sebagai B-nya adalah 1. Untuk menentukan diameter AB, kita gunakan rumus jarak antara dua buah titik, yaitu X2 dikurangi X1 berpangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 berpangkat 2. Kalau diameternya AB, maka jari-jarinya adalah 1/2 AB. Ya, oke, kita lihat 1/2 AB. Sebagai X2 di sini tentunya adalah 5. Dan sebagai X1-nya adalah 3. Berarti 5 dikurang 3 lalu dipangkat 2. Ditambah sebagai Y2 di sini berarti ordinat daripada B, yaitu 4. Lalu dikurang dengan Y1. Sebagai Y1-nya di sini adalah ordinat daripada A, yaitu min 2. Nah, ini dia. Kemudian ada petunjuk di sini, kedua ruas dikuadratkan, maka akan diperoleh yang di ruas kiri menjadi R berpangkat 2, 1/2 dipangkat 2 menjadi 1/4. Kalau ini dikuadratkan maka akan hilang akarnya. Jadi tinggal 5 dikurang 3 lalu dipangkat 2 ditambah 4 dikurang min 2 lalu dipangkat 2. Saya kira jelas ya. Selanjutnya, R berpangkat 2 sama dengan 1/4. 5 dikurang dengan 3 itu berarti 2 lalu dipangkat 2. Kemudian min dikali dengan min 2 itu positif 2 lalu ditambah 4 menjadi 6. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. R kuadrat ini dari slide sebelumnya tadi itu akan diperoleh 1/4. 2 berpangkat 2 itu 4 ditambah 6 berpangkat 2 itu 36. 4 ditambah 36 itu sama dengan 40. 40 dikali 1/4 maka sama dengan 10. Ini sebagai R berpangkat 2. Maka dengan demikian akan diperoleh persamaannya, yaitu sebagai A adalah 4, sebagai B adalah 1, dan R kuadrat sama dengan 10. Tinggal ganti A-nya ini dengan 4, B-nya kita ganti dengan 1, R berpangkat 2-nya kita ganti 10.
Jadi jawabannya X kurang 4 berpangkat 2 ditambah Y kurang 1 berpangkat 2 sama dengan 10. Jadi R pangkat 2-nya 10. Kalau ditanya jari-jarinya saja tentunya akar dari 10. Inilah penyelesaian daripada soal tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,1 dan menyinggung garis X tambah 2Y kurang 9 sama dengan 0. Penyelesaian. Pusatnya 2,1. Berarti sebagai A adalah 2, sebagai B adalah 1. Saya kira jelas ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau digambar dari soal ini. Jadi soal ini jika digambar bentuknya seperti ini. Di mana pusatnya di sini adalah 2,1. Untuk mendapatkan jari-jari daripada lingkaran ini, karena pusatnya sudah ada, tinggal mencari jari-jarinya. Jadi jari-jari itu akan diperoleh dari jarak titik pusat yaitu 2,1 terhadap garis yang menyinggung lingkaran, yaitu X ditambah 2Y kurang 9 sama dengan 0. Jarak titik terhadap garis ini sudah dibahas pada persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Ya. Kita lihat jari-jarinya jarak pusat 2,1 ke garis X tambah 2Y kurang 9 sama dengan 0. Maka jari-jarinya sama dengan harga mutlak. Karena dia jari-jari ya, jadi harus pakai harga mutlak. Karena tidak boleh bernilai negatif. Yaitu harga mutlak 2. 2 ini dari mana? Dari sini. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 2. Kemudian di sini ditambah 2 kali Y. Y-nya kita ganti dengan ini, berarti 1. Kemudian dikurangi dengan 9. Lalu dibagi dengan akar dari koefisien daripada X dan Y. Yaitu 1 berpangkat 2 itu koefisien daripada X di sini adalah ada angka 1. Ditambah 2 berpangkat 2. 2-nya ini tidak lain adalah koefisien daripada Y. Ini adalah rumus jarak titik terhadap garis. Jadi ini sudah dibahas pada persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Sehingga akan diperoleh 2 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 itu berarti 2. Maka 2 ditambah 2 itu adalah 4. Lalu dikurangi 9, maka hasilnya min 5. Lalu dibagi dengan akar 1 berpangkat 2 itu 1. Ditambah 2 berpangkat 2 itu 4. Maka 1 ditambah 4, jawabannya di sini adalah akar 5. Harga mutlak dari min 5 dibagi akar 5, jawabannya adalah harga mutlak min akar 5. Harga mutlak dari min akar 5, maka jawabannya adalah akar 5. Inilah jari-jari daripada lingkaran yang berpusat di titik 2,1 dan menyinggung garis X tambah 2Y kurang 9 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita tentukan persamaan lingkarannya. Karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, R-nya juga sudah ada. Nah, kita lihat, yaitu X kurang A sebagai A adalah 2, berarti X kurang 2 berpangkat 2, ditambah Y kurang B sebagai B adalah 1, berarti Y kurang 1 berpangkat 2, sebagai R adalah akar 5, berarti akar 5 berpangkat 2. Nah, ini dia. Tinggal menyederhanakan. Akar 5 berpangkat 2 itu jawabannya 5. Nah, ini persamaan lingkaran. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 5,2 dan menyinggung sumbu X. Pusatnya 5,2 berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah min 2. Perhatikan gambar berikut. Jadi inilah gambar daripada soal contoh soal nomor 5. Nah, ini gambarnya. Berpusat di titik 5,2 artinya absisnya ke sini adalah 5, ordinatnya ke bawah itu yang ini ke bawah itu adalah min 2. Kalau kita lihat di sini bahwa lingkaran yang menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu sama dengan ordinat daripada pusat lingkaran. Karena ordinatnya itu bernilai negatif, maka jari-jarinya sebentar kita akan gunakan harga mutlak. Jadi kalau menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu sama dengan harga mutlak daripada ordinat dari pusat.
Kemudian kalau menyinggung sumbu Y, tentu jari-jarinya itu sama dengan harga mutlak dari absis dari pusat. Oke ya. Nah, ini dia. Ini dia kita lihat. Jari-jari sama dengan harga mutlak B. B-nya tadi adalah ordinat dari pusat. Di mana B-nya adalah min 2. Harga mutlak min 2 jawabannya adalah 2. Dengan demikian persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X adalah X kurang A, A-nya kita ganti 5, lalu dipangkat 2, ditambah Y kurang B, B-nya kita ganti min 2, lalu dipangkat dengan 2. Ingat jari-jarinya adalah 2, berarti 2 berpangkat 2. Jika disederhanakan menjadi X kurang 5 berpangkat 2 ditambah Y dikurang min 2, berarti Y tambah 2, karena ini min dikali min menjadi plus 2, lalu dipangkat 2, sama dengan 2 berpangkat 2 adalah 4. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut. Catatan kecil. Jika sebuah lingkaran berpusat di titik A, B dan menyinggung sumbu X, maka persamaan lingkarannya adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan B berpangkat 2. Jadi ordinat daripada pusat. Nah, jadi tinggal memasukkan saja. Jika ada soal seperti ini, tinggal ganti A, tinggal ganti B-nya. Jadi diperoleh persamaan lingkarannya. Kemudian yang kedua, jika persamaan lingkaran berpusat di titik A, B dan menyinggung sumbu Y, maka persamaan lingkarannya adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan A berpangkat 2. Jadi kalau ada soal seperti ini tinggal mengganti A dan B-nya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Jika persamaan lingkaran berpusat di A, B dan menyinggung garis X sama dengan K, maka persamaan lingkarannya adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan K dikurang A berpangkat 2. Jadi kalau ditanya jari-jarinya, tentu harga mutlak daripada K kurang A. Itu jari-jarinya. Kemudian yang terakhir, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan menyinggung garis Y sama dengan H, maka persamaan lingkarannya adalah X kurang A berpangkat 2 ditambah Y kurang B berpangkat 2 sama dengan H dikurang B berpangkat 2. Sebagai jari-jarinya tentu harga mutlak dari H kurang B. Jika ada soal seperti ini, maka tinggal mengganti A-nya berapa, B-nya berapa, lalu H-nya berapa. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Inilah catatan kecil yang perlu kalian pahami. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Untuk soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,4 dan berjari-jari 5. Itu bagian A. Bagian B melalui titik 1, min 2. Kemudian bagian C menyinggung garis Y sama dengan 6. Dan bagian D menyinggung garis 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Keempat pertanyaan ini sudah ada di contoh soal. Jadi kalau Anda belum jelas, maka silahkan perhatikan contoh soalnya itu. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter. Ini juga tadi sudah ada contoh soalnya. Yaitu berdiameter titik P dan Q, di mana P-nya min 1,4 dan Q-nya 3,2. Kemudian yang ketiga, diketahui titik A 1,1, B 9,9. Carilah tempat kedudukan. Ini juga sudah ada tadi di awal. Carilah tempat kedudukan X, Y yang memenuhi hubungan bahwa himpunan titik P, X, Y di mana panjang PB sama dengan 3 kali panjang PA. Jika ini diuraikan sebentar, akan diperoleh sebuah persamaan lingkaran. Tinggal Anda katakan di mana pusatnya dan berapa jari-jarinya. Itulah beberapa soal yang harus kalian kerja agar kalian tambah lebih memahami tentang soal-soal yang berhubungan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan berjari-jari R. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.